tidak jujur adalah sumber kejahatan. Ya, jadi kalau dalam hukum itu ada the source of law misalnya, maka inti dari segala inti kejahatan itu adalah ketidakjujuran. Nah, pembentukan mentalitas jujur itulah menurut saya perlu contoh. Lagi-lagi perlu contoh. Yang dicontohkan, kita ini terlalu banyak narasi, miskin contoh. Oke. Foto bersama. Ya, siap ya. Oke. Oke, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke. Ya, siap. Sudah. Siap. Sekarang ini algoritma itu menjadi determinan. Kalau saya sering ngoceh di Twitter, semakin banyak yang saya ocehkan itu saya semakin dominan. Tapi dominan ini belum tentu benar. Jadi yang tidak dominan itu belum tentu salah. Jadi sekarang ini adalah timpa menimpa percakapan. Karena itu harus ada kesetaraan. Kalau si A dapat akses 1, si B harus dapat akses 1. Harus ada kesetaraan. Sehingga orang bisa dapat itu semacam cover both side kalau dalam dunia jurnalistik. Dia dapat dari dua sisi. Kemudian itu akalnya nanti akal kita masing-masing yang memfilter kan. Mana yang layak, mana yang tidak. Nah karena itu sebenarnya yang paling inti adalah gagasannya dulu, baru narasinya. Jadi ketika misalnya katakanlah seperti Bung Karno mengusulkan isu tentang falsafah negara Indonesia, percaya kepada Tuhan, believe in God, demokrasi, and social justice. Pancasila itu kan sebenarnya poinnya itu ya. Demokrasi, believe in God, and social justice. Yang kemudian dirumuskan oleh BPUPKI macam-macam jadilah 5 sila yang yang kita punya sekarang ini, yang dihilangkan 7 kata di situ pada waktu itu. Tapi itu, tapi ada prinsip kita ini yang belum selesai. Dan bukan hanya belum selesai, bahkan kita lupakan apa itu social justice. Social justice. Kita semacam nggak berani masuk lebih dalam bicara soal keadilan itu sendiri. Jadi kita hanya bicara kembang-kembangnya aja tuh, Pancasila, NKRI harga mati. Nanti kalau misalnya tiba-tiba muncul dari sini mahasiswa yang kritis, kalau saya jadi mahasiswa saya akan tanya, emang kira-kira kalau tanpa Pancasila saya nggak bisa sukses? Kalau tanpa Pancasila kira-kira negara kalau tanpa Pancasila nggak bisa maju? Tiba-tiba kalau muncul pertanyaan kayak gitu, kenapa Singapura nggak kenal Pancasila maju? Kenapa negara-negara di Eropa nggak kenal Pancasila maju? Kenapa kita
Indonesia ini pakai Pancasila kok terus dalam jebakan pendapatan kelas menengah, middle income trap. Kenapa kesenjangan disparitas rasionya terus semakin melebar, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kenapa IQ kita 78, bahkan sama dengan Timor Leste di bawah, jauh dari Singapura. Negara di 12 kita negara ini, itu data. Stunting kita tinggi, stunting tinggi artinya kurang gizi. Kenapa kurang gizi? Kurang gizi itu datang dari dua hal. Pertama pendapatan, yang kedua pengetahuan. Ada orang yang kaya kurang gizi karena dia tidak punya pengetahuan bagaimana asupan yang dia konsumsi. Tapi sebagian besar yang kurang gizi itu adalah karena kurangnya pendapatan, bukan kurangnya pengetahuan. Nah itu realitas yang ada di depan mata kita sekarang. Nah, masuk saya sampaikan itu biar lebih turun sedikit nih bicara itu. Jadi gagasannya dulu yang kita harus tuangkan nih, baru mengkomunikasikan gagasan. Makanya kalau saya punya anak, saya kira seusia mahasiswa ini, dia kuliah di Bandung di Pajajaran. Saya nggak pernah macam-macam mengajarkan anak itu. Saya katakan, kamu yang paling prinsip jujur. Yang kedua, pandai menulis, pandai membaca, pandai berhitung. Jadi saya nggak akan mengajar gitu. Jadi yang ketiga adalah skill of communication, narasi ini, kemampuan berkomunikasi. Karena banyak Bu, bapak adik-adik, karena lihat ada guru juga, teman-teman semua itu, teman-teman mahasiswa, banyak hal yang biasa saja. Karena skill of communication yang baik, sesuatu itu jadi luar biasa. Banyak yang luar biasa, tapi karena skill of communication yang buruk, padahal pesannya itu pesan yang luar biasa, tapi dia disampaikan menjadi tidak luar biasa. Nah, dari gagasan ada narasi, baru dieksekusi menjadi karya atau kebijakan. Jadi nggak bisa langsung kerja, nggak bisa. Apa dulu idenya, ya, seperti apa menarasikannya sehingga semua jadi terlibat. Indonesia ini nggak bisa diselesaikan persoalannya hanya dengan 1-2 orang, harus ada partisipasi. Nah karena itu kita perlu pemimpin yang punya kemampuan naratif mengingkari banyak warga negaranya untuk menuju ke sebuah tempat yang kita mau tuju bersama. Jadi perlu kemampuan pemimpin yang seperti itu menurut saya itu ke depan. Nah yang ketiga, menurut pendapat saya, honest, jujur tadi yang saya katakan. Kita kehilangan ini, harus kita akui. Ini kalau Bang Saud tadi bilang ada korupsi macam-macam, kita kehilangan itu karena tidak jujur itu. Jujur adalah sumber kebaikan, tidak jujur adalah sumber kejahatan. Jadi kalau dalam hukum itu ada the source of law misalnya, maka inti dari segala inti kejahatan itu adalah ketidakjujuran. Nah, pembentukan mentalitas jujur itulah menurut saya perlu contoh. Lagi-lagi perlu contoh. Yang dicontohkan, kita ini terlalu banyak narasi, miskin contoh. Ini problem kita juga di situ menurut saya. Nah itu yang membuat akhirnya narasi itu hanya tinggal kata-kata. Makanya ada istilah orang mengatakan action more louder than word. Jadi pada akhirnya orang akan melihat kita bukan apa yang kita katakan, tapi sikap dan perilaku kita sehari-hari yang akan orang definisikan kepada diri kita. Terima kasih.